Berlatar di kota Rondo, Texas tahun 1988, film ini dimulai dengan memperlihatkan Lena, seorang putri pemilik sebuah kafe bernama Salon, sedang berusaha menyalakan kompor pemanas dapur yang tengah rusak. Owen sebenarnya sudah tahu akan hal tersebut, namun dia tetap membiarkan putrinya itu untuk melihat sendiri bagaimana kondisi dari kompor mereka. Seorang pria bernama Clyde mampir ke kafe itu, hanya untuk memberitahukan kepada mereka berdua jika mereka harus datang ke pabrik bir esok hari karena kiriman barang miliknya akan segera datang. Clyde yang sebenarnya memendam perasaan cinta kepada Lena sempat meminta dirinya untuk tidak bekerja di sana, namun sebagai gantinya dia ingin Lena makan malam bersama dengan dirinya serta menikmati waktu bersama berdua. Melihat Lena yang hanya terdiam, Clyde mencoba memaksanya, namun Owen berusaha mencegah tindakan kasar Clyde kepada putrinya itu. Clyde tidak senang dibentak oleh Owen, yang kemudian mendorong kursi roda Owen agar dia tahu tentang siapa yang berkuasa di kota ini. Lena sebenarnya sudah sangat muak dengan keadaan kota ini dan berharap almarhum suaminya mengirimkan seorang malaikat dari surga ke kota ini. Seorang musafir veteran perang terlihat berjalan sendirian di jalanan kota Rondo. Dia lalu masuk ke dalam sebuah kafe dan mempunyai keinginan untuk makan di tempat tersebut. Namun karena Nomada tidak mempunyai uang, dia lalu minta sang pemilik kedai agar mau mempekerjakan dirinya demi sepiring makanan. Vernon sebenarnya ingin memberikan makanan secara gratis kepada Nomada, tapi karena dia menolak, Vernon pun akhirnya memberikan pekerjaan dengan membetulkan sebuah rak yang telah rusak di dalam kafe. Sambil melihat Nomada yang sedang membetulkan rak tersebut, Vernon sempat memberikan Nomada sebuah saran untuk tidak berlama-lama di kota ini, sebab kota ini tidak aman bagi orang-orang luar. Nomada pun dibuat bingung dengan pernyataan Vernon, tetapi nampaknya itu tidak terlalu dipikirkan oleh dirinya. Nomada pun akhirnya bisa menikmati sepotong roti lapis buatan Vernon setelah pekerjaannya selesai. Tak lama, seorang serif kota Rondo yang bernama Willie mampir ke kedai makan Vernon. Tujuan dirinya bukan untuk makan, melainkan memberi peringatan kepada Nomada agar segera meninggalkan kota ini. Willie tahu kalau Nomada adalah seorang veteran perang, tetapi bukan berarti dia harus mendapatkan perlakuan khusus di kota ini. Sementara itu, Clyde yang saat ini masih berada di rumah bertanya kepada ayahnya tentang apakah ada sesuatu yang dia butuhkan karena dirinya akan pergi ke pabrik bir. Jeremiah tidak meminta apa-apa dari putranya tersebut, hanya saja dia berpesan agar putranya itu tetap berwaspada. Di pabrik bir milik Jeremiah, para penduduk kota terlihat sedang bekerja mengangkut barang-barang dari dalam truk pengangkut. Tak berselang lama, tangan kanan Jeremiah yang bernama Zeke datang ke sana membawa Randall untuk bertemu dengan bosnya. Istri Randall sempat menahan suaminya itu dibawa oleh Zeke. Namun saking takutnya Randall, dia pun memutuskan untuk mengikuti kemana Zeke membawanya. Sesampainya di rumah Jeremiah, Randall lalu diinterogasi oleh Jeremiah tentang sebuah aturan utama di kota ini. Sebab Jeremiah mendapatkan telepon dari Jaksa Agung yang mengabarinya tentang sebuah aktivitas yang meresahkan di kota ini. Mendengar hal itu, Randall pun takut dan mengaku kalau dialah yang menelepon dan mengatakan alasannya jika selama ini istrinya sangat ketakutan. Jeremiah tidak peduli dengan alasan Randall dan dia harus menanggung kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya itu. Setelah mengisi perutnya, Nomada memutuskan untuk menginap di salah satu hotel kota itu. Dia lalu masuk dan bertemu dengan sang pemilik. Hector sebenarnya sempat menolak kedatangan Nomada di sana. Namun karena Nomada terus memaksa, dia pun lalu mengizinkan Nomada menginap di tempatnya tersebut. Nomada berterima kasih akan hal itu. Namun sebelum dia menginap di sana, Nomada akan keluar sebentar mencari pekerjaan agar dia bisa membayar tagihan menginap di hotel tersebut. Nomada pun lalu menuju ke kedai makan Owen untuk mencari sebuah pekerjaan di sana. Owen pun menyambut Nomada dengan tangan terbuka.
Apalagi setelah dia mengetahui kalau Nomada adalah mantan pasukan khusus sama seperti mantan menantunya yang telah meninggal di medan perang, dia pun mempersilahkan Nomada untuk memperbaiki oven yang ada di dapurnya. Segera setelahnya, Nomada pun membetulkan oven tersebut. Tak lama, Lena pun datang ke sana. Namun karena dia tahu tentang risiko yang mereka dapatkan jika menerima orang asing di kota ini, Lena lalu mengajak ayahnya untuk berbicara empat mata. Lena kesal kepada ayahnya karena kenapa dia harus menerima orang tersebut. Ini adalah ide yang buruk, sebab mungkin dia akan menjadi masalah untuk mereka berdua. Owen mengerti dan sangat paham dengan apa yang dilakukannya itu. Tetapi jika putrinya itu merasa tidak nyaman, maka jaga jaraklah dengan dirinya. Nomada pun mulai bekerja di sana dengan sangat baik, membetulkan semua alat yang ada di sana sambil terus diawasi oleh Lena yang menaruh curiga pada dirinya. Waktu pun berlalu, Clyde kembali datang ke restoran itu. Dia pun agak terkejut melihat keberadaan orang asing di kota mereka dan bertanya kepada Owen tentang siapakah orang tersebut. Owen pun menjelaskan jika dia merupakan seorang musafir yang tak sengaja mampir di kota ini dan keberadaannya di sini hanyalah untuk membantu dirinya dengan beberapa pekerjaan serabutan. Owen terus membela Nomada sebab dengan keberadaannya di sini itu sangat membantu dia karena Owen tidak bisa melakukan hal-hal seperti kebanyakan orang normal. Clyde pun teryakinkan dan hanya akan memberikan waktu selama 1 hari kepada Nomada untuk tinggal di kota ini. Setelahnya, dia minum bir bersama 2 anak buahnya di sana, sambil mencoba menggoda Lena yang nampak sangat acuh kepada dirinya itu. Malam berlalu, Nomada, Lena beserta dengan Owen menikmati makan malam bersama. Nomada penasaran dengan Clyde, lalu bertanya kepada mereka berdua tentang siapakah orang itu. Mereka lalu menjelaskan kalau Clyde adalah preman di kota ini, atau bisa dikatakan ayahnya adalah penguasa di kota ini. Owen menjelaskan kalau sebenarnya dia sangat ingin pergi dari kota ini, tetapi Owen tidak bisa melakukan hal itu. Owen tidak bisa menceritakan semuanya, namun satu hal yang pasti, kemanapun dia dan putrinya pergi, itu sama saja dengan menggali kuburan mereka sendiri. Sebelum pergi, Lena sempat memberikan uang untuk Nomada atas pekerjaan yang baru saja dia lakukan di restoran miliknya, dan berkata kalau kota ini sedang tidak baik-baik saja. Kehadiran Nomada mungkin akan memperburuk situasi. Jadi setelah dia selesai melakukan semua hal di sini, Lena meminta Nomada agar segera pergi dari kota Rondo. Setelahnya, Nomada kembali ke hotel dan membayar uang menginap untuk semalam kepada sang pemilik hotel. Sementara itu, di pabrik bir, orang-orang kota itu terlihat sedang bekerja di sana, memilah dan memilih paket yang baru datang ke sana, yang ternyata adalah narkoboy. Pabrik bir tersebut sebenarnya hanyalah kamuflase, karena digunakan untuk mengoplos narkoboy yang dimasukkan ke dalam kaleng bir. Nomada saat ini sedang terlihat menikmati malamnya dengan berendam di bathtub. Dia lalu terbayang ingatan masa lalunya, di saat dia bersama timnya dibantai oleh para pemberontak yang berhasil menjebak mereka. Rekanan Nomada mati terkena puluhan tembakan, termasuk dirinya. Namun entah karena keajaiban apa, dia masih selamat sampai sekarang ini. Pagi pun berlalu, Nomada menemui Owen untuk pamit pergi meninggalkan kota Rondo. Namun melihat talang air di kedai makannya rusak, Nomada pun berinisiatif membetulkannya dulu. Tindakannya itu tidak disukai oleh Lena. Ayahnya pun lalu mendekati dia dan mencoba menenangkan pikirannya dan mengatakan kalau Nomada hanya mampir sebentar untuk membereskan sesuatu hal yang belum beres di tempat mereka. Lena sebenarnya tidak peduli dengan apapun alasan ayahnya, sebab dia tidak ingin ayahnya itu bernasib sama dengan Randall gara-gara orang asing yang datang dari antah berantah. Owen pun akhirnya mengambil risiko mempersilahkan Nomada untuk tinggal di tempatnya lebih lama dengan alasan banyak pekerjaan yang bisa Nomada selesaikan sebelum pergi. Nomada pun mengiyakan permintaan Owen dan mulai membetulkan beberapa alat yang rusak di dalam sana. Afternoon, Lena. Tak lama Clyde kembali datang ke sana dan nampak sangat tidak senang melihat Nomada yang masih berada di kota ini. Clyde pun lalu memberikan waktu kepada Nomada selama 5 menit untuk berkemas. Karena jika tidak dia lakukan, maka kota ini akan menjadi kuburan baginya. Clyde duduk di sana sampai Nomada pergi. Lena lalu memberikan Clyde minuman, serta menjelaskan kalau keberadaan Nomada di sini hanyalah untuk membetulkan alat-alat kedai yang mulai rusak. Clyde tidak peduli dengan semua alasan Lena. Dia lalu menarik tangan Lena,
yang langsung dibalas dengan siraman bir ke wajah Clyde. Clyde membalas dengan tamparan, yang tentu saja membuat Nomada bereaksi dengan hal tersebut. Clear your weapons. Put them on the table. Turn and walk out of here. What's going on here? Nomada pun penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Dia lalu mendapatkan cerita jika warga di kota ini dipaksa untuk membantu mengkonsolidasikan kokain, menimbangnya, mengemasnya oleh Jeremiah. Dan sebagai gantinya, para penduduk diberi hal-hal penting seperti kebutuhan sehari-hari dan mereka juga dibayar untuk tutup mulut. Para penduduk tidak bisa meninggalkan kota ini sebab keluarga Whitfield punya jaringan dengan sindikat di seluruh negeri, jadi tidak ada tempat untuk mereka bersembunyi. Dulu ketika ibunya meninggal, ayahnya menemukan cara untuk mengeluarkan dia dari sini. Tetapi tentu saja hasilnya, dia harus terluka dan duduk di kursi roda ini. Sheriff kota ini pun terlibat dengan semua ini. Jadi tidak ada cara lagi untuk pergi meninggalkan kota Rondo atau melawan kekejaman mereka. Lena sadar jika tindakan Nomada barusan itu baik, tetapi pasti semuanya akan menjadi lebih buruk lagi. Sesampainya di rumah, Clyde melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ayahnya. Clyde mengatakan jika mereka punya masalah serius dengan hadirnya seorang tua bangka di kota ini. Orang itu telah mengambil senjata mereka bertiga, menendang keluar dari kedai salon tanpa ada rasa takut sedikit pun. Dengar hal itu, Zeke ingin sekali membereskannya. Namun Jeremiah menahannya karena dia akan memberikan perintah kepada Willie untuk mengurus semua masalah ini. Jeremiah lalu menelepon Willie dan menceritakan semua yang terjadi pada putranya itu. Dia tidak peduli dengan latar belakang orang tua itu, karena yang terpenting saat ini Willie bisa segera menyingkirkan dia dari kota Rondo. Sementara itu di kedai salon, para penduduk kota terlihat berkumpul secara serius membahas kejadian penting yang baru saja terjadi. Mereka sadar kalau tindakan Nomada bisa membuat mereka dalam bahaya, dan yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah pasrah menunggu sebuah hukuman yang akan mereka terima. Owen sangat paham dengan risiko apa yang mereka dapatkan, tetapi dia juga berusaha meyakinkan para penduduk jika pria ini adalah mantan pasukan khusus yang pasti mempunyai kenalan orang penting di luar sana. Nomada saat ini terlihat sedang menelepon rekanan lamanya dan mengatakan jika saat ini dirinya membutuhkan bantuan. Rekanannya sebenarnya tidak percaya kalau ini adalah Nomada, sebab dulu seingat dirinya dia menghadiri pemakaman Nomada. Tetapi semua itu pada akhirnya tidaklah penting, karena jika memang benar ini adalah Nomada, dia akan membantu dirinya apapun permintaannya. Tak berselang lama, Willie pun tiba di sana dan langsung to the point menanyakan tentang di mana keberadaan orang asing itu, sebab dia akan menangkapnya atas tindakannya karena telah menyerang Clyde beserta dengan anak buahnya. Nomada pun akhirnya muncul, yang kemudian mengatakan kepada Willie jika dia baru saja menelepon rekanan lamanya yang bernama Kolonel Jack Hollister, komandan pasukan khusus Angkatan Darat USA. Nomada memberikan Willie jika dia bisa saja menceritakan apapun yang terjadi di kota kecil ini kepada rekanannya. Dan jika dia melakukan hal itu, Nomada menjamin dalam 24 jam kota ini akan dipenuhi agen federal. Tetapi jika Willie membiarkan dirinya tetap di sini menikmati kopi, maka semua hal yang dia ceritakan itu tidak akan terjadi. Willie pun ketakutan mendengar hal tersebut dan akan membiarkan Nomada tetap berada di tempat ini. Di pabrik bir, Jeremiah saat ini sedang bertemu dengan koleganya untuk membahas bisnis narkoboy mereka. Tak lama, anak buah Jeremiah mendatanginya, memberikan sambutan HT yang berasal dari Willie. Willie mengatakan jika dia telah gagal membawa orang asing itu, sebab dia mengancam akan memberitahu dunia luar tentang apa yang terjadi di kota ini. Kenalan veteran itu adalah Kolonel Jack Hollister, dan akan sangat berbahaya jika saat ini mereka mengusik dia, apalagi separuh warga kota bersama dengannya. Jeremiah mengerti dengan apa yang saat ini mereka hadapi, dan akan mengambil alih tugas Willie mulai dari sekarang. Jeremiah lalu minta Zeke menghubungi Louis untuk menyelesaikan masalah mereka dan jangan pedulikan tentang keberadaan Jack Hollister karena yang dia tahu orang itu telah mati bertahun-tahun lamanya. Malam berlalu, Nomada terlihat masih berada di kafe bersiap untuk pergi dari sana. Lena yang mulai membuka nuraninya meminta Nomada untuk beristirahat saja di tempatnya dibandingkan dia harus tidur di hotel. Dia lalu berterima kasih kepada Nomada karena berkat dia, para penduduk kini merasa mempunyai penyelamat. Nomada tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Lena karena dia pun tidak peduli dengan hal ini. Lena lalu menawari beberapa keperluan yang ada di sini. Namun Nomada menolaknya sebab dia hanya membutuhkan dirinya mengantarkannya ke suatu tempat 50 mil ke utara dari kota ini untuk mengambil sebuah paket.
Esok harinya mereka berdua pun menuju ke tempat yang dimaksud. Sebuah pesawat kecil pun mendarat di sana, dan seorang pria muncul dengan membawa satu tas besar yang berisikan senjata. Setelahnya mereka berdua pergi dari sana, tetapi diam-diam dari belakang, anak buah Jeremiah membuntuti mereka berdua. Speed up a little. Aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak pun terjadi selama perjalanan mereka. Head for that silo. Lena pun menghentikan mobilnya pada sebuah pabrik yang terbengkalai. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam sana dan tak berselang lama, kedua anak buah Jeremiah juga telah sampai di tempat tersebut. Aksi baku tembak pun terjadi di dalam gedung kosong tersebut. Nomada meminta Lena untuk bersembunyi sementara waktu, agar dia bisa menghadapi para anak buah Jeremiah di dalam sana sendirian. Setelah membunuh salah satu dari mereka, Nomada pun segera menuju ke tempat Lena bersembunyi, sebab anak buah Jeremiah yang lainnya sudah sampai ke tempat Lena bersembunyi. Let's get out of here. Sepanjang perjalanan kembali menuju ke Rondo, Lena yang bingung bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Nomada pun mengatakan jika setelah mereka kembali, kemasilah baju-baju, begitu juga dengan ayahnya yang kemudian pergi keluar kota karena dia akan tetap berada di kota ini menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Akhirnya mereka berdua telah sampai di salon. Namun ketika mereka membuka pintu, Clyde beserta dengan yang lainnya telah menyandera semua penduduk kota. Nomada pun hanya bisa pasrah di situasi seperti itu. Bahkan dia harus menerima pukulan pistol yang Clyde arahkan ke kepalanya berkali-kali. Get her back. Nomada tak bergerak lagi, bahkan kepalanya penuh lumuran darah. Clyde lalu berniat membawa Lena dari tempat ini, meskipun dia sangat kesal atas tindakan mereka semua. Zeke sempat menahan Clyde dari sana, karena seharusnya dia juga tahu tentang apa perintah yang Jeremiah berikan kepada mereka. Clyde kesal diperintah Zeke, bahkan dia menodongkan pistolnya jika Zeke benar-benar menahan kepergiannya bersama Lena dari tempat ini. Zeke tidak takut sama sekali, bahkan dia terang-terangan menantang Clyde agar mau melepaskan tembakan yang tepat mengenai kepalanya. Nyali Clyde pun menciut dan memilih untuk tetap pergi dari sana bersama dengan Lena. Setelah mereka berdua pergi, Zeke pun menjalankan perintah dari Jeremiah yang dengan akan menghukum semua penduduk kota Rondo dengan sebuah kematian. You're fired. Selama perjalanan, Lena sempat bertanya kepada Clyde tentang apa rencananya terhadap dirinya. Clyde pun mengatakan jika sekaranglah waktu yang tepat dia menuruti dirinya selamanya. Clyde akan membawanya hidup dengan bahagia, meninggalkan masa lalu, dan membentuk sebuah keluarga yang sangat nyaman. Sementara itu, di kafe salon, para anak buah Clyde terlihat sedang mengangkuti para mayat yang ada di sana ke atas bak mobil. Namun, ketika mereka berdua akan kembali mengambil mayat lagi, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh keberadaan nomaden yang menghilang dari sana. Mereka berdua lalu mencoba mencari nomaden ke seluruh ruangan di dalam sana. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua ketika nomaden tiba-tiba menyerang mereka berdua dari belakang. Nomaden terlihat sangat kewalahan menghadapi anak buah Clyde yang berbadan besar. Sebab dari kekuatan saja dia sudah kalah telak, tetapi dia terus berusaha. Setelah mengalahkan anak buah Clyde, Nomaden pun kembali ke depan hanya untuk melihat mayat-mayat para penduduk kota yang telah mati. Tak lama, Willy pun masuk ke dalam sana.
Dia sangat terkejut dan tak menyangka kalau para penduduk kota harus mati dengan cara seperti ini. Billy lalu mengajak nomaden pergi dari sana, sebab dirinya juga tahu kalau bukanlah dia pelakunya. No one move. Clyde dan Lena kini telah sampai di kediaman ayahnya. Jeremiah yang melihat keberadaan Lena di sana nampak tidak senang karena kenapa dia tidak mendapat dokumen seperti yang lainnya. Clyde pun mengatakan jika dia sangat mencintai Lena, jadi dirinya akan mempertahankannya demi masa depan. Jeremiah bingung dengan apa yang ada di pikiran putranya saat ini dan akan membicarakan masalah ini esok hari, dan sementara bawalah wanita itu ke pabrik bir mereka. Sesampainya di pabrik bir, Billy mengatakan jika orang asing itu kini berada di dalam mobil. Dia lalu bertanya dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi dan meminta Zeke untuk bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada penduduk kota. Zeke tidak peduli dengan apa yang diinginkan oleh Billy, yang kemudian menembaknya dari belakang di saat Billy menembak anak buahnya. Clean it up. Setelahnya, Zeke menuju ke mobil polisi untuk membunuh nomaden. Namun keberadaannya sudah tidak berada di sana, karena diam-diam dia telah masuk ke dalam pabrik dan membunuh satu persatu anak buah Zeke di sana. Pertarungan yang seru pun terjadi di antara Zeke dan juga nomaden. Zeke pun harus mati dengan kepala yang tergantung. Setelahnya, nomaden pun bersiap menuju ke rumah Jeremiah. Namun tak lama, Clyde sampai di sana. Nomaden berdiri, tak takut dengan kematian, yang kemudian melepaskan tembakan yang tepat mengenai kepala Clyde. Let's finish this. Setelahnya, nomaden dan Lena menuju ke rumah Jeremiah. Sesampainya mereka berdua di tempat Jeremiah malah terkejut dengan keberadaan orang yang selama ini mengganggu mereka, yang ternyata adalah Jack Hollister, sang komandan pasukan khusus angkatan darat yang menakutkan. Jack yang melihat Jeremiah di sana pun juga tak menyangka bisa bertemu dengan orang yang dulu pernah menjebak timnya hingga mereka mati. Jack sangat marah melihat Jeremiah, yang kemudian menembak kakinya hingga membuat dia jatuh tersungkur. Jack lalu menyiramnya dengan alkohol, yang kemudian membakarnya menggunakan api dari korek. Welcome him into paradise. Setelah itu, mereka berdua menguburkan Owen di depan cafe salon, serta mendoakannya agar di surga sana tidak akan ada lagi kesedihan, tidak ada tangisan atau rasa sakit, dan yang ada hanyalah kedamaian serta kebahagiaan. Dan sebelum film berakhir, Lena dan Kolonel Jack berpisah di sebuah persimpangan jalan. Sebelum berpisah, Jack mengatakan jika dia bebas untuk memilih jalannya sendiri, dan dia bisa memulai kehidupan yang benar-benar baru. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!